Di video kali ini gue mau ngebahas ya prediksi gue tentang apa yang akan terjadi di chapter 139 nanti. Gue gak mau nyebut ini teori sih, ya bisa dibilang ending ideal versi gue sendiri lah. Jadi ya jangan dijadiin patokan guys. Tapi ya terserah kalian sih. Di channel ini bebas kalian mau ngapain aja guys. Oke, langsung ke pembahasan pertama. Pertanyaan yang banyak banget ditanyain di komentar-komentar video gue sebelumnya, yaitu apakah Eren sudah mati? Oke, gue jawab pertanyaan itu sekarang sesuai dengan pemahaman gue. Tapi sebelum mulai gue mau intermezzo dikit deh. Jadi dulu sebenarnya Hajime Sensei ingin mengakhiri serial ini hanya dalam 20 volume saja, dengan adaptasi alur cerita karya Stephen King, yaitu film The Mist. Buat kalian yang belum tahu film The Mist, tonton dulu deh. Endingnya gila parah men. Dark ending banget lah pokoknya. Tapi ya karena respon dari para penggemar, akhirnya Hajime mengubah sedikit ending katanya, biar gak terlalu memberikan trauma kepada para penggemarnya. Dan selanjutnya gue lagi-lagi ngebahas komentar Hajime pada tahun 2019 lalu. Ya kurang lebih ginilah katanya. Saya pikir ingin memberikan arti seperti mengkhianati orang atau menyakiti mereka. Gue dulu sempat berpikir kalau perkataan ini sebenarnya cuman gimmick guys. Tapi ya gue pikir sekarang kayaknya enggak deh. Ngelihat chapter 138 kemarin, buat gue yakin sekali perkataan Hajime tentang dark ending itu benar adanya. Pihak Jaegerist dan aliansi dibuat sangat menderita. Connie dan Jen berubah menjadi Titan. Eren mati. Mikasa kehilangan sosok yang dia cintai. Falco, Reiner, Annie, dan Pieck dibuat menangis sejadi-jadinya. Bahkan pada chapter 136, sosok Levi yang terkenal garang pun terlihat menjadi sosok yang sangat menyedihkan. Bahkan setelah gue baca lagi chapter 136 di versi berwarnanya, gak tahu benar atau bukan di sana diperlihatkan Levi sampai menangis. Dan kalau memang benar di chapter 139 nanti dark ending bakalan terjadi, gue yakin nasib Hajime Sensei bakalan sama seperti Levi. Bukan Levi ini maksud gue guys, tapi Levi yang ini. Soalnya gue lihat IG-nya udah mulai diserang para fans AOT hampir dari seluruh dunia. Apalagi setelah chapter 138 rilis. Ya sebagian besar menuntut perubahan ending ceritanya. Aduh. Ya gue berharap para fans AOT dari Indonesia jangan ikutan lah. Kita hargai aja apapun keputusan Hajime nanti di chapter 139. Oke, kita mulai ke pembahasan guys. Apakah Eren sudah mati? Dengan berat hati gue jawab ya, Eren sudah mati. Tapi jujur di dalam hati yang paling dalam, gue masih berharap ada sesuatu keajaiban di chapter 139 nanti. Ya walaupun kemungkinannya kecil banget. Plus ngelihat komentar-komentar Hajime sebelumnya buat hopeless lah. Dan ada satu hal lagi yang ngebuat gue yakin banget si Eren udah mati. Sekaligus masuk ke pembahasan tentang penglihatan takdir lain di mimpi Mikasa. Oke, jadi gini guys. Menurut gue scene akhir pada chapter 138 merupakan jawaban dari scene awal pada chapter pertama. Oke, kita flashback lagi deh ke chapter pertama versi manga. Sesaat sebelum Eren terbangun di scene awal, diperlihatkan sosok Mikasa sambil mengatakan sampai jumpa lagi Eren yang ada di dalam mimpinya. Kejadian yang sama seperti mimpi Mikasa pada chapter 138. Sesaat sebelum Mikasa menebas kepala Eren. Dari sini gue cukup yakin kalau sebenarnya Eren sedang diperlihatkan takdirnya di masa depan oleh Ymir saat dia tertidur. Dan gue yakin sekali apa yang ada di dalam mimpi Mikasa adalah takdir Eren yang sebenarnya, hanya saja tidak terjadi. Oke, selebihnya gue bahas nanti guys. Soalnya inilah misteri paling penting yang akan menentukan seperti apa ending di chapter 139 nanti. Jadi ya mau gak mau kalian harus ngikutin video ini sampai akhir guys. Lanjut. Setelah terbangun tanpa sengaja, Eren tiba-tiba menangis. Alasannya ya seperti yang gue bilang sebelumnya. Eren menangis setelah diperlihatkan takdir hidupnya
dari awal hingga akhir oleh Ymir. Seperti yang kita tahu, masa depan Eren bisa dibilang sangatlah kelam. Ayah ibunya tewas, rumahnya hancur, distrik tempat dia dibesarkan juga hancur luluh lantah, dan salah satu orang yang paling berharga dalam kehidupannya, yaitu Hannes, juga ikut tewas. Pokoknya banyak banget lah kematian-kematian yang akan Eren temukan di masa depan. Hanya saja, pada saat itu dia belum mengerti apapun. Jadi Eren anggap hanya sebagai mimpi buruk biasa. Tapi ya mimpi buruknya membekas banget guys. Sehingga tanpa sengaja Eren menangis tanpa dia sadari. Hingga akhirnya Eren mengerti tentang mimpi itu ketika Eren memeluk tubuh Ymir di dalam dunia pet pada chapter 122 dengan judul Darimu 2000 tahun yang lalu. Jadi bisa diartikan seperti ini guys. Pada chapter pertama, untuk pertama kalinya Ymir mengirim pesan kepada Eren tentang takdir hidupnya dari awal hingga akhir. Ya teaser lah. Dan untuk kedua kalinya, Ymir memberikan pesan itu sekali lagi pada Eren di chapter 122. Hanya saja, untuk yang kedua kalinya ini, Ymir tidak hanya memperlihatkan takdir Eren dari awal hingga akhir, tapi seluruh pengetahuannya dan juga alasan kenapa dia memberikan pesan itu kepada Eren. Jadi pada saat itulah Eren mengerti dengan takdir hidupnya. Sebuah takdir yang akan mengubah seluruh takdir bangsa Eldia, sekaligus membebaskan Ymir dari penderitaannya. Oke, kita flashback dikit deh ke chapter 122. Gak lama setelah Eren memeluk Ymir pada chapter 122, tiba-tiba dia bertanya kepada Ymir dengan ekspresi terkejut sekaligus kebingungan. Ymir, apa kau yang membimbingku kemari? Sebuah pertanyaan dan ekspresi yang sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi sesaat sebelumnya ketika Eren mati-matian meyakinkan Ymir dengan sangat emosional untuk menghentikan perintah Euthanasia Zeke. Konteks pembicaraan Eren pun tiba-tiba berubah. Bahkan Eren berkata lagi kepada Ymir, kau sudah menunggu selama ini sejak 2000 tahun yang lalu untuk seseorang. Karena kejadian itulah gue akhirnya berspekulasi. Pada saat Eren memeluk Ymir di dunia pet, untuk kedua kalinya Eren diperlihatkan kembali mimpinya pada chapter pertama. Hanya saja penglihatan yang diberikan Ymir saat ini lebih lengkap dari sebelumnya. Kejadiannya samalah kayak waktu si Rodriguez nyentuh si Eren, atau pas lagi dia menyentuh tangan Historia. Hanya di manganya tidak diperlihatkan jelas. Dan pada saat itu jugalah Eren akhirnya paham dengan pesan yang diberikan Ymir. Kalau ternyata keputusan-keputusan yang Eren buat selama ini bukanlah keputusan yang dia buat sendiri, melainkan ada campur tangan Ymir di dalamnya. Oke, sekarang pasti muncul pertanyaan baru. Apa tujuan Ymir yang sebenarnya? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang Pet dan Ymir. Sekaligus pembahasan paling menarik guys. Karena gue yakin di chapter 139 nanti, misteri inilah yang akan terungkap dan akan membongkar semua misteri besar yang ada di Attack on Titan. Oke, sekarang kita kembali ke 2000 tahun yang lalu. Setelah masuk ke dalam dunia pet, Ymir akhirnya bisa melihat masa depan dari para keturunannya. Buktinya, Ymir sudah mempersiapkan pesan untuk Eren yang baru ada di 2000 tahun ke depan. Dan satu-satunya alasan kenapa Ymir bisa melihat ke masa depan, ya jawabannya adalah dari pet itu sendiri. Oke, gue kutip kata-kata si Eren Kruger. Kalau Titan dan seluruh subjek Ymir terhubung satu sama lain dengan titik koordinat melalui jalur-jalur yang sering kita sebut dengan sebutan pet. Ya, tapi hanya sebatas itu aja guys, info yang Eren Kruger dapatkan dari para peneliti Titan Marley. Bahkan kebenaran tentang apa pet itu masih belum diketahui sampai sekarang. Akhirnya karena hal ini jugalah membuat gue mencari tahu apakah makna dari pet itu sendiri. Dan akhirnya dari semua clue-clue yang gue dapat dari chapter 1 sampai chapter 138, gue mengambil kesimpulan kalau sebenarnya makna dari jalur-jalur yang saling terhubung itu adalah penggambaran dari takdir Ymir itu sendiri. Sebuah takdir dengan banyak kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dan karena takdir itulah menghubungkan Ymir dengan seluruh keturunannya. Oke, jelas ya?
Fate itu adalah penggambaran takdir Ymir, atau sekarang gue sebut dunia Fate lah. Setelah melihat seluruh takdirnya di dunia Fate, Ymir akhirnya melihat kesempatan untuk merubah takdirnya sendiri. Buat kalian yang ingin mengetahui ekspresi Ymir Fritz ketika masuk ke dalam dunia Fate, momen itu bisa kalian lihat waktu si Ymir Historia masuk juga ke dalam dunia Fate. Ya mungkin menurut gue, kejadian ini adalah salah satu clue yang diberikan Hajime untuk menggambarkan perasaan Ymir Fritz ketika masuk ke dunia takdir, dan juga menggambarkan rasa penyesalannya ketika hidup di kehidupan sebelumnya. Jir, dalam banget. Emang cerita si Ymir ini pasti dalam-dalam banget guys, menyentuh hati lah. By the way, video ini juga merupakan video lanjutan dari video gue sebelumnya dengan judul Alasan Ymir Tersenyum di akhir chapter 138. Wajib nonton guys, soalnya nyambung banget ke video ini. Oke, lanjut. Dari jutaan kemungkinan di masa depan, Ymir melihat harapan itu ada pada takdir Eren. Dan dari takdir Eren jugalah Ymir berharap bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak bisa dapatkan semasa hidupnya. Dan gue yakin Attack Titan sendiri adalah metode yang Ymir gunakan untuk mendapatkan kebebasan dan bertemu dengan Eren. Arti sebuah kebebasan yang gue maksud ini adalah kebebasan Ymir untuk memilih takdirnya sendiri. Atau bisa diartikan juga gini guys, dengan Attack Titan jugalah Ymir dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dari para pewarisnya untuk melawan takdir mereka sendiri, sehingga takdirnya di masa depan pun akan ikut berubah. Ingat guys, Ymir belum mati, tubuhnya memang musnah, tapi jiwanya masih ada hingga saat ini. Oke, sekarang gue balik lagi ke pembahasan sebelumnya tentang penglihatan Mikasa dan kenapa Eren bisa paham dengan tujuan Ymir setelah memeluknya sesaat sebelum Rumbling terjadi. Oke, jadi gini guys, setelah memeluk Ymir, Eren akhirnya paham kalau takdir yang sekarang bukanlah takdir Eren yang sebenarnya. Takdir Eren yang sebenarnya adalah seperti apa yang ada di dalam mimpi Mikasa. Sama seperti mimpi yang diperlihatkan Ymir pada chapter pertama. Seperti yang gue bilang tadi, di chapter pertama Eren diperlihatkan takdir hidupnya dari awal hingga akhir. Dalam artian, penyerangan ke Liberio dan pembantaian jutaan jiwa di benua Marley bukan takdir Eren yang sebenarnya, tapi takdir yang dipilih Ymir. Dalam artian, Ymir sendirilah yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang Eren ambil, sehingga takdir Eren pun berubah, dan penyerangan ke Liberio akhirnya terjadi. Menurut gue, Eren memang sudah memiliki sifat keras sejak kecil. Bahkan dia juga menghabiskan para penjahat yang menculik Mikasa. Dengan catatan, orang-orang tersebut memang pantas untuk dihabisi. Tapi untuk membantai jutaan jiwa yang tidak bersalah termasuk wanita dan anak-anak, gue yakin Eren tidak akan sanggup untuk melakukannya. Sama seperti Eren yang ada di dalam pikiran Mikasa. Satu-satunya orang yang sanggup untuk melakukannya, ya hanya seseorang yang tidak mengenal apa itu arti sebuah kebahagiaan, yaitu Ymir sang pendiri. Jadi bisa dibilang takdir Eren yang sebenarnya adalah pada saat dia menanyakan statusnya kepada Mikasa di kamp pengungsian setelah bertemu Ramzi. Setelah itu takdirnya sudah bukan takdir Eren yang sebenarnya, tapi takdir Eren yang lain. Takdir yang terjadi karena keputusan-keputusannya yang dipengaruhi oleh Ymir. Seperti yang gue sebutin sebelumnya, kalau Attack Titan sendirilah adalah metode yang Ymir gunakan untuk mempengaruhi keputusan dari para pewarisnya, sehingga takdirnya di masa depan pun ikut berubah. Dan karena inilah Ymir masih terikat dengan dunia yang dia tinggalkan. Sama seperti perkataan Zeke kepada Armin di chapter 137. Karena takdir pilihan Ymir itu jugalah makhluk halusigenia akhirnya keluar menampakkan diri. Jadi ya tinggal selangkah lagi si Ymir bisa terbebas dari kekuatan makhluk tersebut, sekaligus ending dari takdirnya itu sendiri. Dan gue yakin sekali makhluk tersebut akan musnah di chapter 139. Ya entah musnah oleh Armin dan kawan-kawan, atau mungkin aja Mikasa akan membuat kesepakatan dengan Ymir dan mewarisi seluruh kekuatan Titan yang ada pada Eren sebelumnya. Lalu akhirnya mengetahui tentang apa yang Eren pikirkan selama ini. Ya entahlah, masih di luar prediksi guys. Tapi bukan itu sebenarnya yang terpenting guys. Pertanyaannya,
Apa yang akan terjadi setelah makhluk halusigenia musnah? Yang berarti takdir Ymir sudah selesai. Dan Ymir juga sudah tidak lagi terikat dengan dunia di mana Armin dan kawan-kawan tinggal. Ymir juga udah tersenyum di akhir chapter 138, yang dimana akhirnya dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Dan ya inilah punchline-nya guys. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu akhir yang baik dan akhir yang buruk, atau istilahnya happy ending atau dark ending. Oke, gue mulai dari happy ending dulu deh. Semua kekuatan Titan lenyap bersamaan dengan musnahnya makhluk halusigenia. Connie, Jane, Gaby, dan orang-orang yang ada di benteng Salta kembali menjadi manusia. Kekuatan Titan Shifter Reiner, Arnie, Armin, Pieck, dan Falco semuanya hilang, yang otomatis hidupnya bisa lebih lama lagi. Annie bisa kembali bertemu dengan ayahnya. Falco bisa kembali bertemu dengan Gaby dan kedua orang tuanya. Reiner kembali bertemu dengan ibunya. Jujur gue masih berat banget kalau bilang Eren masih hidup. Tapi ya seenggaknya kedua temannya sejak kecil, yaitu Armin dan Mikasa, masih bisa melanjutkan hidupnya dan membuka lembaran baru. Levi kemungkinan besar akan membuat kedai tes seperti apa yang dia inginkan sejak lama. Jane akan membuat pemandian air panas atau mungkin peternakan kuda. Ya entahlah. Connie akan kembali bertemu ibunya. Falco dan Gaby mungkin mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintahan Marley. Lalu ketika besar nanti mereka berdua akhirnya menikah. Lalu pasti banyak yang bertanya-tanya, bagaimana nasib Eldia, Marley, dan seluruh dunia? Apakah orang yang selamat dari kejadian Ramling gak akan semakin membenci Eldia? Karena gara-gara Ramling lah banyak kerabat dan keluarganya yang mati, dan kebencian akan terus berulang. Jawabannya betul, pasti mereka akan membenci Eldia. Tapi kejadian saat ini berbeda dengan kejadian 1700 tahun yang lalu, yang dimana sekarang para petinggi Marley sepakat untuk menghentikan peperangan. Gak seperti ribuan tahun sebelumnya. Pemerintah Marley dendam banget sama ras Eldia, sampai membuat sejarah kalau Eldia adalah ras keturunan iblis, yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia, lalu siklus kebencian pun terjadi. Ingat, Marley sekarang adalah negara paling berpengaruh di dunia. Gue yakin setelah peperangan usai, pemerintah Marley dan Eldia akan bekerja sama untuk membuat sejarah baru dengan tujuan menghentikan kebencian antaras yang selama ini terjadi, dengan harapan di beberapa generasi ke depan kebencian itu sudah benar-benar hilang dan seluruh dunia akan damai seperti apa yang Eren harapkan. Jadi menurut gue konflik Eldia, Marley, dan seluruh dunia bisa dikatakan selesai dengan berjalannya waktu. Ya itulah happy ending ideal versi gue guys. Tapi sayangnya kemungkinan itu kecil banget guys, karena Marley sendiri sekarang sedang mengalami penghancuran besar-besaran. Jadi otomatis powernya sebagai negara paling berpengaruh pun hilang. Ditambah lagi, apabila kekuatan Titan hilang, Marley bukanlah siapa-siapa, yang akhirnya Marley tidak bisa membantu bangsa Eldia, terutama bangsa Eldia di Pulau Paradise, untuk menghentikan siklus kebencian. Bahkan setelah kekacauan ini, mungkin aja Marley sendirilah yang akan hancur karena kekejamannya menjajah negara-negara lain dengan kekuatan Titannya, yang akhirnya negara-negara tersebut sekarang balik menyerang. Dan sekarang kita masuk ke teori dark ending. Oke, persiapkan hati kalian guys. Setelah makhluk halusigenia musnah, otomatis perjalanan hidup Ymir juga tamat. Kematian yang dia cita-citakan sejak lama akhirnya terwujud. Dan otomatis para subjek Ymir yang merupakan bagian dari takdir Ymir itu sendiri akan ikut musnah. Armin musnah, Jane, Connie, Gaby musnah, Falco musnah, Reiner musnah. Jadi akhirnya terjawab ya, kenapa dari dulu Reiner gak mati-mati guys? Ya karena belum takdirnya aja guys. Historia musnah. Semua bangsa Eldia yang sebelumnya bertahan di benteng Salta pasti ikut musnah. Orang-orang Eldia di Paradise juga musnah. Ya kejadiannya hampir sama lah kayak di ending film Avenger Infinity War. Ya sedih banget sih. Yang selamat dari pasukan aliansi cuman satu sih kata gue, yaitu Kapten Levi.
Ya alasannya cuma satu, karena Levi adalah keturunan Ackerman. Mikasa sebenarnya bisa aja hidup sih, tapi berhubung Mikasa satu paket sama Eren dan Armin, ya menurut feeling gue nggak akan selamat lah. Ditambah lagi keinginannya untuk terus bersama Eren. Dan kata-katanya di akhir chapter 138, ya udah jadi clue aja sih. Tapi ya lihat nanti aja deh. Terus tentang anaknya si Historia, jujur gue yakin dia selamat. Ya satu-satunya alasan gue yakin anaknya Historia selamat, ya gara-gara panel yang digambar si Hajime ini guys. Aduh. Ya segitu aja dark ending ideal versi gue. Tapi buat kalian yang masih belum puas, oke gue lanjutin deh. Gue kasih sedikit obat lah agar trauma kalian hilang. Apa kalian masih ingat sekarang Ymir masih hidup? Hanya saja dia tidak memiliki raga. Dan di ending chapter 138, Ymir akhirnya tersenyum. Seakan dia sudah menentukan takdir apa yang akan dia pilih nanti. Dan kemungkinan besar takdir yang dipilihnya bukanlah kematian, melainkan Ymir ingin mengulang takdir hidupnya sekali lagi. Hidup bebas tanpa perbudakan yang selama ini Ymir inginkan. Jadi bisa disimpulkan anak yang dilahirkan Historia nanti adalah Ymir dengan takdirnya yang baru. Dan nantinya dari keturunan Ymir yang baru inilah akan lahir jiwa-jiwa baru, yang mungkin aja salah satu di antara mereka adalah Eren, Mikasa, dan Armin di masa depan, tapi dengan takdir yang berbeda. Terus kalian deh gue tebak siapa orang yang digambar Hajime di panel terakhir yang selama ini menjadi misteri. Menurut prediksi gue, itu adalah Ymir dan Levi. Ya segitu aja guys pembahasan gue di video kali ini. Gue ingetin sekali lagi, semua yang gue sebutin tadi adalah ending ideal versi gue. Soalnya prediksi ini pure gue buat sendiri setelah ngikutin manganya dari chapter 1 sampai chapter 138. Ya soalnya gini guys, bisa dibilang cerita Attack on Titan ini termasuk ke dalam cerita misteri. Salah satu kategori cerita yang paling gue sukai. Dan satu lagi, tinggal satu chapter lagi cerita ini berakhir. Jadi ya bisa dibilang euforianya agak kurang lah kalau gue gak ngapa-ngapain. Oh iya by the way, buat kalian yang suka dengan pembahasan gue kali ini, bolehlah ditekan tombol subscribe-nya guys. Sekali lagi gue ucapin terima kasih yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.